Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang 5 orang imam madhab fikih, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali juga, serta Sufyan As-Tsauri, di mana beliau-beliau adalah pakar-pakar ulama di bidang fikih, akan tetapi juga ternyata imam-imam itu juga melakukan atau pakar-pakar di dalam ilmu akhirat, atau bisa dikatakan juga pakar atau pelaku-pelaku di dalam ilmu tasawuf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang Imam Malik. Wa amma al-Imam Malik radhiyallahu anhu fa innahu kana aidan mutahalliyan bi hadzal khisal al-khams. Adapun tentang Imam Malik, beliau juga ternyata sama melakukan apa yang dilakukan dari sebagaimana Imam Syafi'i melakukan. Fa innahu qila lahu, sesungguhnya dikatakan kepadanya, ma taqulu ya Malik fi talabil ilm. Ditanyakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa yang kau sampaikan tentang mencari ilmu? Faqala, kemudian Imam Malik menjawab, Hasan jamil walakin indur ilal ladzi yalzimuka min khini tasbahu ila khini tamshi fa'alzamahu. Bagaimana tentang mencari ilmu? Imam Malik menjawab, Hasan bagus, jamil juga bagus, ya baguslah orang cari ilmu itu, tetapi lihatlah apa yang harus Anda kerjakan dari pagi hingga petang hari. Jadi mencari ilmu itu bagus, akan tetapi kemudian kalau tidak ada apa yang dilakukan dari pagi sampai sore, ya percuma, ibaratnya gitu. Apa yang dilakukan dari pagi sampai sore, ya barangkali bagaimana amalan-amalan yang dilakukan dalam harian itu bagi diri kita dari pagi sampai sore itu apa yang kita kerjakan dari ilmu yang kita pelajari. Kalau tidak ada efeknya, itu ya percuma saja. Maka dikatakan Hasan jamil walakin indur ma yalzimuka. Jadi bagus sih nyari ilmu itu, tapi lihat apakah itu akan kau lakukan dari pagi hingga sore atau tidak. Kemudian dikatakan wa kana rahimahullahu taala fi ta'dimi ilmiddin mubalaghan. Dan juga Imam Malik ini dalam menghormati ilmu agama itu sangatlah hormat sekali. Jadi ilmu-ilmu agama itu beliau hormati sangat tinggi. Hatta kana idza arada ay yuhaddisa tawaddu'a wa jalasa ala sadri firashihi wasarraja lihiyatihi wasta'mala tayyib wa tamakkana minal julus ala waqarin wa haibatin summa hadas. Jadi Imam Malik itu ketika ingin meriwayatkan satu hadis Nabi, beliau itu berwudu dulu. Kemudian setelah berwudu duduk di sajadahnya dan kemudian menyisir rambut jenggotnya atau janggutnya. Kemudian juga memakai wangi-wangian, dan kemudian duduknya itu duduk yang tenang, atau kalau kita bahasakan dengan kita mungkin duduk bersila gitu ya, duduk yang sopan, mungkin sopan. Ala waqarin wa haibatin, dan dengan berwibawa, baru kemudian menyampaikan
meriwayatkan hadis. Jadi ini betapa hormatnya Imam Malik kepada ilmu. Makanya kemudian kalau kita sering mendengar di dalam pendidikan akhlak di pesantren-pesantren itu, kalau mau belajar ya usahakan dalam kondisi dalam keadaan suci atau dalam keadaan punya wudhu. Ini bentuk dari menghormati ilmu. Jadi kalau kita dalam keadaan suci itu sama dengan menghormati. Dan Imam Malik ini lebih hanya meriwayatkan hadis saja, dia wudhu dulu, memakai wangi-wangian, kemudian duduknya duduk yang berwibawa dan sebagainya. Apalagi di atas hadis, kira-kira seperti itu. Apalagi Quran, misalnya apalagi baca Quran. Ini bentuk dari penghormatan. Meskipun secara fikih itu nggak ada keharusan wudhu dulu sebelum baca hadis, itu nggak ada. Dalam fikih nggak ada. Dalam Al-Quran, kalau baca Al-Quran itu mungkin sebagian mazhab harus berwudu dulu, tapi mazhab-mazhab yang lain tidak harus berwudu. Ini bentuk dari hormatnya Imam Malik kepada ilmu agama. Kemudian dikatakan faqila lahu fi dzalik. Kenapa demikian? Faqala ahabu an a'dama hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Imam Malik melakukan demikian? Imam Malik menjawab, saya menyukai untuk mengagungkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Malik, al ilmu nurun yaj'aluhu Allahu haitsu yasha wa laisa bi kasratir riwayah. Ilmu itu cahaya yang diciptakan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya, bukan karena banyaknya meriwayatkan. Jadi ilmu itu bukan karena dia banyak baca, bukan karena dia banyak ngomong, bukan karena dia banyak mengajar, tidak. Tetapi ilmu itu cahaya yang diciptakan oleh Allah sesuai. Jadi setiap orang itu sebenarnya punya kemungkinan untuk mendapat cahaya Allah yang berupa ilmu itu. Jadi tidak ada caranya, tidak ada alasan saya ini nggak pinter baca masa dapat ilmu, tidak. Karena ilmu itu dari Allah, ya diberikan kepada siapa. Dan beliau yang ahli di bidang fikih, mazhab Maliki atau penggagas mazhab Maliki ya, itu juga kemudian tidak merasa dianya atau dirinya lah yang paling mendapat cahaya, tidak. Tetapi dia menganggap ilmu itu ya dari Allah, diberikan kepada siapa saja. Wa hadza al-ihtiram wa tawqir yadullu ala quwwati ma'rifatihi bi jalalillahi ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik itu juga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tidak ma'rifat kepada Allah, ya dia akan mengagumi dirinya atau mengunggulkan dirinya sendiri bahwa inilah, mungkin ya orang-orang yang pintar itu akan mengaku ini hasil belajar saya bertahun-tahun. Itu sebenarnya satu bentuk yang tidak dikehendaki di dalam. Wa amma iradatuhu wajhallahi ta'ala bil ilmi fayadullu alaihi qawluhu al-jidal biddin laisa bisyai'. Bentuk-bentuk ikhlasnya Imam Malik di dalam ilmu itu menunjukkan bahwa al-jidal biddin laisa bisyai', perdebatan di dalam agama itu tidak ada gunanya. Jadi kalau kita melihat orang berdebat soal agama itu sebenarnya nggak ada gunanya kalau hanya untuk menang-menangan. Nah, makanya kenapa ketika haji gitu kita itu dilarang berdebat. Ya nggak penting berdebat Anda menang atau enggak, itu nggak penting. Yang penting itu Anda lakukan saja yang Anda yakini. Makanya kita sering mendengar bahwa perdebatan-perdebatan di dalam hukum itu sudahlah, apa yang Anda yakini ya itu ambil. Salah satu di antara imam-imam itu yang sudah ahli kemudian berbeda pendapat, silahkan ikuti yang Anda sukai. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hanafi, ada Hambali, ya pilihlah salah satu. Dan itu sama-sama punya dasar yang kuat, mungkin tapi cara pandangnya berbeda. Apakah itu yang satu salah, yang satu benar? Tidak. Karena kalau dituruti perdebatan itu tidak akan pernah selesai.
Ilmu fikih apalagi itu tidak akan pernah selesai karena selalu berkembang bersama permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia. Maka di sini menunjukkan Imam Malik itu sudahlah, nggak usah berdebat, tapi lakukanlah yang kau yakin. Wa yadullu alaihi qaulu Syafi'i rahimahullah, inni syahidu Malikan wa qad su'ila an thamani wa arba'ina mas'alah faqala fisnataini wa salasina minha la adri. Karena Imam Malik ini adalah termasuk guru dari Imam Syafi'i, termasuk gurunya Imam Syafi'i, maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya menyaksikan Malik atau Imam Malik pernah ditanya 48 soal, akan tetapi faqala fisnataini wa salasina minha, akan tetapi dari 48 soal yang ditanyakan kepada Imam Malik itu 32 soalnya dijawab la adri, saya tidak tahu. Kayak apa itu? Ketika dikasih bilangnya nggak tahu. Ini menunjukkan apa? Kalau orang sekarang kan malu Pak, kalau ditanya nggak tahu itu kan seolah-olah jadi bodoh. Nah itu kekeliruan sebenarnya. Kalau Imam Malik nggak tahu, bilang aja nggak tahu daripada mengarang-arang jawaban. Kemudian wa may yurid ghaira wajhillahi ta'ala bi ilmi fala tasmah nafsahu bi ayyukirra ala nafsi bi annahu la yadri. Seandainya saja orang itu tidak ikhlas karena Allah, maka otomatis dia tidak akan merelakan dirinya untuk berkata tidak tahu ketika ditanya seseorang. Jadi kalau orang itu yang dicari adalah kehormatan dari manusia, ketika ditanya apapun diusahakan dia akan menjawab. Biasanya begitu, meskipun tidak tahu. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ya malah kacau. Tetapi kalau karena Allah, ya tidak tahu ya bilangnya ya tidak tahu karena Allah. Nah itu termasuk yang dilakukan oleh Imam Malik. Dari 48 soal, 32 itu dijawab dengan tidak tahu. Dan orang sekarang mungkin sedikit yang meniru dari sikap-sikap para imam seperti ini. Wa may yurid ghaira wajhil nafsahu bi ayyukirra ala nafsi bi annahu la yadri. Walidzalik qala Syafi'i radhiyallahu an, maka dengan demikian Imam Syafi'i berkata, idza dzukira al ulama fa Malik an-najm mustaqif. Dan ketika dikatakan atau disebutkan ulama, maka Imam Malik ini termasuk bintang yang cemerlang. Ini meskipun toh ya Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentu di dalam sebagian fikih, urusan fikih ada perbedaan, tetapi Imam Malik mungkin lebih toleran. Maka ada kata-kata dari Imam Syafi'i yang mungkin sering kita dengar, laulal Malik ladokol masalik. Seandainya tidak ada Imam Malik, maka permasalahan-permasalahan itu jawabannya sempit sekali. Jadi kadang-kadang Imam Syafi'i mungkin terlalu ketat di dalam memberi hukum, akan tetapi mungkin Imam Malik itu lebih longgar dan lebih mudah. Akan tetapi sebagai umat kita tidak boleh lompat-lompat di dalam mengikuti ya, di dalam mengambil tata cara. Jadi kalau tata cara yang dipakai dalam wudhu mengikuti Imam Syafi'i, maka cara batalnya juga harus mengikuti cara Syafi'i. Kalau wudhu yang mengikuti cara Hanafi, cara batalnya juga harus mengikuti Hanafi. Jadi jangan dibalik-balik, wudhunya cari yang enak, batalnya cari yang enak, itu nanti malah kacau. Jadi ada aturannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian dikatakan wa ma ahadun amana alayya mim Malik. Dan tidak seorang pun yang banyak jasanya atas saya, kata Imam Syafi'i, mim Malik, dari Imam Malik. Jadi itu betapa Imam Malik itu berpengaruh besar terhadap Imam Syafi'i. Jadi antara guru dan murid itu ya seperti itu, saling tawadhu, akan tetapi tidak harus kemudian pendapatnya sama. Kemudian dikatakan waruya anna Aba Ja'far al-Mansur mana'ahu min riwayatil hadis fi tolakil makruh. Suatu ketika
Khalifah Ja'far al-Mansur melarang Imam Malik untuk meriwayatkan hadis tentang tolak makruh atau cerai yang dipaksa, ya, cerai yang dipaksa. Summa dasa alaihi mayyas'alahu, dan kemudian Khalifah itu mengancam kalau imam mengatakan hadis tentang ini maka akan diancam dengan hukuman. Farawa ala mala'i minan nas, tetapi apa yang dilakukan Imam Malik itu tidak takut dengan ancaman Khalifah itu, tetap meriwayatkan hadis tadi. Karena hadis kok dilarang diriwayatkan? Ya karena mungkin ini kalau kita bahasakan sekarang kepentingan politik, ada kepentingan politik yang kemudian melarang ulama-ulama berkata tentang yang benar. Akan tetapi Imam Malik terus saja melakukan tanpa memperdulikan. Laisa alal tolak. Jadi dulu mungkin jadi tolak yang dipaksa, misalkan ini tolak yang dipaksakan oleh orang lain itu tidak bisa. Jadi misalkan nih, ada orang lain menyuruh cerai istrimu, misal kalau nggak cerai kamu saya begini-begini. Nah kemudian orang itu menuruti karena terpaksa, maka cerainya itu tidak jadi, tidak masuk. Ini menurut Imam Malik seperti itu. Jadi kalau cerai terpaksa itu tidak dianggap cerai. Atau mungkin ada orang merampas istrinya orang lain. Ini zaman dulu kan berbeda dengan zaman sekarang ya Pak. Atau mungkin zaman sekarang juga ada. Jadi dipaksa untuk menceraikan istrinya. Itu kadang-kadang kan kalau di sinetron barangkali mungkin masih ada, entah di kehidupan beneran ada atau tidak. Jadi barangkali orang tuanya itu menghendaki dia bercerai dengan istrinya, sementara dia tidak ingin. Akan tetapi dia bingung antara pilih orang istrinya dengan terpaksa menceraikan istrinya. Sebenarnya itu tidak terjadi menurut mazhabnya Imam Malik di sini. Kemudian fathara bahu bisiyat, efeknya apa? Kemudian karena Imam Malik itu meriwayatkan hadis itu, ya akhirnya Imam Malik pun dicambuk dengan cambukan. Ini jadi ulama-ulama dulu itu ya mungkin nggak ada kompromi dengan penguasa. Jadi ya resikonya ya memang seperti itu. Dari dulu itu orang berdakwah itu kalau lempeng ya mesti berseberangan dengan penguasa biasanya. Maka ada waktu-waktu yang mungkin semacam ini. Kemudian walam yatruk riwayat al-hadis, dan tidak pernah meninggalkan riwayat hadis. Jadi tidak takut dengan ancaman-ancaman ketika yang dilakukan itu memang benar dan diyakini kebenarannya. Wa qala Malik rahimahullah, dan Malik berkata, maka ar-rajulu shadiqan fi hadisihi wala yakdzab wala yakdzub ila mataun bi aklihi walam yusibu ma'al haram afatun wala haram. Barang siapa atau tidak ada seorang pun yang dia jujur di dalam bicaranya dan tidak berbohong, ada kecuali akalnya itu akan terhias oleh keilmuan ya, dan kemudian tidaklah dia akan mengalami masa-masa pikun atau mungkin halusinasi dan sebagainya. Jadi kalau orang ya mungkin nanti bisa dilihat di dalam kehidupan kita, kalau orang itu berkatanya jujur dan tidak pernah berbohong sampai tua itu insya Allah dia nggak pikun. Nggak pikun itu ya, kalau pikun itu tidak sadar mungkin apa yang diomongkan, tidak sadar. Jadi kalau orang jujur insya Allah itu kesadarannya terjaga hingga sepuh. Biasanya kan kiai yang sepuhnya seperti itu masih normal, ini ngaji juga masih bagus, ingatannya masih bagus. Itu bentuk-bentuk barangkali karena dia menjaga kejujurannya dan tidak berbohong. Wa amma zuhdu fid dunya fa yadullu alaihi ma ruya anal mahdi amiril mu'minin sa'alah fa qala lahu hal laka min dar. Bentuk dari zuhudnya Imam Malik itu dikatakan bahwa Al-Mahdi, Amirul Mukminin Al-Mahdi atau Khalifah Al-Mahdi pernah bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, punyakah anda rumah? Katanya gitu. Kemudian Imam Malik menjawab, faqala la walakin uhadditsuka, rumah saya tidak punya, tetapi saya akan meriwayatkan hadis tentang itu.
Sami'tu Rabi'ah an Abi Abdurrahman yaqul nasabal mar'u darahu. Ada hadis yang meriwayatkan bahwa nasabal mar'u darahu, seseorang itu dinisbatkan pada rumahnya. Jadi maksudnya apa? Rumah itu penting, tetapi saya tidak punya. Karena apa? Seseorang itu akan dinisbahkan, akan dibentuk atau dikategorikan sesuai dengan rumahnya. Atau sekarang mungkin gambarnya negara. Kalau orang nggak punya negara itu kan nggak jelas. Orang nggak punya rumah ya juga nggak jelas. Dari mana? Bingung jawabnya. Dari mana? Rumahnya nggak ada. Maka nasabal mar'u darahu. Itu hadisnya seperti itu. Kemudian wasa'ala Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid juga pernah bertanya kepada Imam Malik, halah kadar, sama pertanyaannya, apakah Anda punya rumah? Kemudian Imam Malik menjawab, faqala la, saya tidak punya. Fa'atahu salasata alafi dinarin. Kemudian Ar-Rasyid memberikan 3.000 dinar kepada Imam Malik. Wa qala istar biha daran, belilah rumah, kata Ar-Rasyid. Jadi Harun Ar-Rasyid itu memberikan uang 3.000 dinar kemudian untuk dibelikan rumah. Fa akhadaha wa lam yanfaqaha, diambil apa yang diberikan oleh Ar-Rasyid, akan tetapi tidak dibelikan rumah sama Imam Malik. Falamma arada Ar-Rasyid asyahwash qala li Malik rahimahullah, ketika suatu ketika Harun Ar-Rasyid ini ingin, ya kalau sekarang itu apa ya namanya, kalau orang mau nyapres atau mau ini kan butuh sosialisasi ya Pak. Ya itu mengajak Imam Malik, ayo Imam Malik ikut aku untuk kampanye, kira-kira seperti itu. Karena apa? Sudah merasa tadi memberi 3.000 dinar. Kemudian qala li Malik rahimahu yambagi an takhruja ma'ana fa inni azamtu an ahmalan nas alal muwatta kama hamala Utsman radhiyallahu anhu nas alal Quran. Dengan alasan begini, Ar-Rasyid beralasan, wahai Imam Malik, sebaiknya Imam keluar bersama saya untuk memberi atau mensiarkan kitab Imam Malik yang terkenal itu, yaitu Al-Muwatta, karangan atau kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Malik, agar orang-orang itu punya semangat menghafal atau membaca Muwatta itu, sebagaimana peran Umar atau peran Utsman di dalam mengkodifikasi Al-Quran. Jadi berusaha seperti itu. Lalu apa jawabnya? Faqala lahu amma hamalan nas alal muwatta falaisa ilaihi sabil li anna ashabar Rasul sallallahu alaihi wasallam iftarabu ba'dahu bil amsar fahadatsu fa inda kulli ahli misrin ilm wa qad qala sallallahu alaihi wasallam ikhtilafu ummati rahmatun. Lalu kemudian Imam Malik itu menjawab dengan lugas bahwa adapun orang-orang akan membawa Muwatta atau tidak itu tidak ada jalan. Atau karena apa? Karena sahabat Rasul itu sudah berpencar ke seluruh penjuru negeri, dan di setiap di mana ada sahabat itu maka di situ ada ilmu. Jadi jadi mungkin Imam Malik itu sudahlah tidak perlu seperti itu, karena setiap ini mesti ada ilmunya. Kemudian dia mengungkapkan hadis Rasul yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan umatku itu adalah rahmat. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu, pada dasarnya Imam atau Khalifah Harun Ar-Rasyid itu sepertinya ingin menjadikan madhab Maliki itu sebagai madhab kenegaraan, agar rakyat itu satu madhab Maliki semua. Akan tetapi Imam Malik nggak usah begitu. Ya biarkan, karena sahabat Nabi itu banyak dan perbedaan-perbedaan itu memang rahmat bagi umat. Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang sebagian mungkin negara-negara Islam atau negara-negara Arab kan berusaha seperti itu, agar madhab itu satu negara satu. Jadi nggak boleh, kalau misalkan nggak Hambali nggak boleh. Itu juga pernah terjadi di zaman
itu mau dijadikan seperti itu. Tapi Imam Maliki menolak, ya biarlah berbeda karena semuanya itu dari Rasul. Maka ketika kita melihat sekarang itu ibadah haji itu beraneka ragam, itu memang harusnya begitu. Dulu pernah diusahakan untuk satu mazhab saja. Ibadah haji itu harus mengikuti satu mazhab, nggak boleh mazhab yang lain. Akan tetapi kemudian ada diskusi-diskusi, ya jangan seperti itu. Lah kalau seperti itu nanti repot juga, harus belajar lagi, ya susah. Orang Iran misalnya mazhabnya apa, orang Indonesia mazhabnya Syafi'i, sampai Saudi harus berubah, kan susah juga. Itu kira-kira. Kemudian di sini kalau kita lihat di Mekah ketika ada haji, ya sudah, nggak usah nyalain orang, kuncinya gitu aja. Yang penting beribadahlah sebaik yang anda ketahui. Adapun orang lain mau begini mau begitu, itu barangkali dia punya pandangan atau pengikut atau pimpinan-pimpinan yang diikuti dari mazhab-mazhab yang lain yang kita tidak tahu. Wa amal khuruj ma'aka fala sabila ilaihi. Kemudian Imam Malik juga menolak, kalau untuk keluar bersama engkau wahai Harun ar-Rasyid, tidak ada jalan untuk itu. Jadi saya tidak ingin keluar bersama engkau. Itu juga didasarkan pada hadis Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih utama daripada yang lain kalau mereka mengetahui. Jadi saking senengnya sama kota Madinah itu, Imam Malik itu nggak mau keluar dari Madinah untuk jalan-jalan. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-Madinatu tanfi khabathaha kama yang fil kiru khobasal hadid. Kota Madinah itu akan menghapus kotoran-kotoran sebagaimana yang fil kiru khobasal hadid, sebagaimana yang untuk besi itu amplas, sebagaimana amplas menghapus kotoran-kotoran besi, gitu, seperti itu. Jadi maksudnya Imam Malik itu lebih baik saya berdiam di Madinah agar hatinya semakin bersih daripada harus jalan-jalan nanti malah ngotorin hati, kira-kira seperti itu. Ini Imam Malik yang berkata. Kalau kita mungkin kalau diajak jalan-jalan oleh presiden malah nggak pernah bisa nolak, kira-kira seperti itu. Belum diajak aja malah mengajukan proposal. Wahadi dananirukum kamahiya in syi'tum fakhuduha wa in syi'tum fata'auha. Dan uang yang diberikan oleh Harun ar-Rasyid 3.000 dinar itu masih utuh. Ini duitmu. Kalau kamu mau ambil lagi silahkan, kalau mau tinggal silahkan. Jadi saking, kalau kita bahasakan saking zuhudnya. Jadi zuhud itu bukan miskin ya Pak. Zuhud itu tidak terlalu butuh atau tidak terlalu butuh kepada dunia, itu namanya zuhud. Meskipun dia kaya. Jadi zuhud itu bukan miskin. Jadi yang bisa zuhud itu bukan hanya orang miskin. Tetapi kalau orang mau zuhud itu ya harusnya kaya dulu baru zuhud. Kalau miskin bukan zuhud. Miskin sabar. Kalau kaya zuhud. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian dikatakan, yakni annaka innama tukallifani mufaraqatil Madinah lamastana'tuhu ilayya fala awsarat dunya ala madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking senengnya sama Madinah itu, dibayar berapapun saya nggak akan keluar dari Madinah. Kemudian bahakata kana zuhdu Malik di dunia, seperti inilah zuhudnya Imam Malik terhadap dunia. Walama hamalat ilaihil amwal al-katsirah min atrafid dunya lang tasyara ilmihi wa ashabihi kana yufarriquha fi wujuhil khair. Ketika dia diberikan uang, harta yang melimpah dari orang-orang, misalkan dari siapapun, itu kemudian dia tidak dipakai untuk beli mobil yang banyak, misalnya mobil mewah sampai 10 sampai 20, tidak. Akan tetapi malah dibagi-bagikan. Nah, berbeda dengan kita lah, kira seperti itu. Mobil ditumpuk sampai 20, orangnya satu, bagaimana makainya? Sama karatan Pak, kira-kira seperti itu. Akhirnya kan KPK mainnya kalau di Indonesia kan seperti itu. Belum di akhiratnya tambah susah lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira demikian. Saya cukupkan, akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.